Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bihuduri syahrillahil muharram. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ar-rasulil mu'azzam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Pembina Yayasan Yapin Bapak Dr. Andes Haji Agus Surito MPD, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Yayasan Yapin Umi Ustazah Hajjah Titi Sumiati MPD, kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati segenap staf, kepala-kepala sekolah, seluruh dewan guru, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan pada pagi menjelang siang ini kita semua diberikan limpahan karunia, rahmat serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama taklim bulanan di Insan Muttaqin dan Yayasan Yatim ini kita buka terlebih dahulu dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tema ta'lim pada pagi hari ini berkaitan dengan kemuliaan Muharram dan hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para dewan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalender pergantian tahun yang resmi menjadi penanggalan Islam itu tidak pernah diperintahkan, diisyaratkan, dilakukan, bahkan tidak pernah diwasiatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tahun 1, Hijriah 2 dan seterusnya. Ketika Nabi hidup nggak pernah dipuaskan. Bahkan ketika Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai beliau wafat juga nggak ada kalender Islam.
baru ada di pertengahan ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Itu pun ada sebabnya. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Sayyidina Umar untuk bawa surat di situ tertulis rajab. Nah, ketika bawa surat, karena ini delegasi dakwah yang menerima surat, ini mempertanyakan ini Rajab kapan? Rajab sekarang, dulu. Kalau dulu kapan? Kalau bulan-bulannya sudah ada, bulan Muharram sampai Dzulhijjah sudah ada. Tapi ini misalnya bulan Muharram, Rabiul Awal, bulan Sya'ban dan seterusnya, ini Sya'ban kapan? Nah, karena Islam sudah meluas, tentu memerlukan ketertiban administrasi. Di awal timbulnya tahun atau perhitungan kalender dalam Islam itu karena dilatar belakangi oleh administrasi tata negara di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat yang memang tentu dianggap yang alim, bukan hanya oleh Sayyidina Umar tapi juga oleh Rasulullah SAW, sahabat-sahabat yang alim. Nah, timbul ide tadinya bukan langsung hijrah, tapi yang pertama kali ingin ditentukan sudah berdasarkan lahirnya Rasulullah SAW. Timbul dialog di kalangan para sahabat, bukan menolak. Tentu kelahiran Rasulullah mulia. Cuma Islam ini bukan agama sosok. Islam ini bukan agama pribadi. Nanti dikhawatirkan kalau penghitungan kalender Islam berdasarkan maulid dari Muhammad SAW, orang akan bilang, wah, Islam itu ternyata ada Muhammad. Artinya yang bikin Rasulullah, yang bikin Nabi Muhammad. Kenapa dihitung berdasarkan kelahiran Rasulullah SAW? Yang kedua, nah jangan ikut-ikutan sama miladiyah alias Masehi. Nanti ada omongan lagi, wah, Islam kalender aja tuh ngikutin Masehi, ngikutin Nasrani. Oh, ini berarti agama plagiat, agama fotokopi. Ya, anggaplah yang direvisi. Nah, jadi bukan nggak menghormati kelahiran Rasulullah SAW, tapi banyak pertimbangan, termasuk landasan akidah. Hitung lagi Isra dan Mi'raj. Gimana kalau ini tahun Islam berdasarkan Isra dan Mi'raj dari Muhammad SAW? Itu kan dahsyat, luar biasa. Tapi itu satu syariat yang sifatnya tertentu. Akhirnya juga tidak disepakati oleh sahabat Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi pertimbangan-pertimbangan para sahabat. Banyak lagi peristiwa-peristiwa yang ingin dijadikan patokan kalender Islam oleh para sahabat Rasulullah SAW. Akhirnya yang secara aklamasi disetujui oleh para sahabat Rasulullah SAW adalah hijrah baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa hijrah ini? Dan sahabat satu tahun semua kan ngalamin. Hijrah itu titik perubahan fundamental dalam keseluruhan hidup sekaligus dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sahabat tahu dan bahkan mengalami, akhirnya para sahabat mensepakati hijrah Rasulullah SAW sebagai satu titik tolak
kalender atau perhitungan hari-hari, bulan-bulan dan tahun dalam Islam. Jadi sekarang ini antara kita dengan hijrah Rasulullah SAW sudah berusia 1444 tahun sejak hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu majelis guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita semuanya tahu maklum awal bulan dalam kalender Islam Muharram. Kemarin kita 1 Muharram. Tapi hijrah itu bukan bulan Muharram. Kan kalender Islam berdasarkan hijrah. Hijrah Rasulullah itu tidak di bulan Muharram. Rasulullah hijrah itu di bulan Rabiul Awal. Bukan bulan Muharram. Yang menarik, Rabiul Awal saat waktu bulan di mana Rasulullah SAW hijrah nggak dijadikan patokan sebagai awal bulan perhitungan kalender yang berdasarkan hijrah Rasulullah SAW. Kalendernya berdasarkan hijrah, tapi waktu ketika hijrah nggak dijadikan bulan pertama. Bulan pertama Muharram. Bukan waktu, bukan saat, bukan bulan ketika Nabi hijrah. Nabi hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Tapi Rabiul Awal nggak dijadikan bulan pertama dalam sistem kalender Hijriah, kalender Islam. Nah, ini menarik. Ini kan guru semua. Kalau yang udah bersifat Muharram itu apa? Nggak usah saya bolak-balik terangin. Ayatnya, hadisnya, nggak buat wawasan kita itu mah. Nah ini penting buat kita. Kenapa coba? Kenapa bulan Muharram sih? Kan nggak Rabiul Awal, kan Nabi hijrahnya bulan Rabiul Awal. Kok jadi Muharram? Nah ini penting buat kita karena berkaitan dengan sistem pelaksanaan syariat Islam. Kenapa tahun baru itu bulan pertamanya Muharram, bukan bulan Rabiul Awal? Islam dari sisi pelaksanaan yang kita tahu dalam rukun Islam itu urutannya sekaligus kapan dilaksanakannya memang itu tertib, teratur sesuai bulannya. Ramadan itu kita semuanya tahu, kita diwajibkan berpuasa. Dan di saat itu juga kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Haji bukan sebelum Ramadan. Haji itu setelah Ramadan. Haji itu apa? Rukun Islam yang kelima. Memang ada setelah rukun Islam habis haji? Enggak ada. Selesai. Berarti rukun Islam itu puncak, paling ujung, paling akhir. Haji itu dilaksanakan setelah Ramadan. Miqatnya sudah boleh dilaksanakan sejak bulan Syawal sampai nanti wukuf, kemudian mabit, kemudian melontar jumrah, ula, usta, aqobah, dan kemudian tawaf ifadah. Itu kapan? Dzulhijjah. Ini kesimpulan yang diambil oleh seluruh para sahabat yang mensepakati Muharram itu adalah awal bulan. Kenapa? Karena bulan Dzulhijjah itu adalah bulan akhir yang bulan itu pelaksanaan puncak rukun Islam yang terakhir, yaitu haji. Nah kalau udah puncak nggak balik lagi. Nah setelah Dzulhijjah
Emang bulan Muharram bukan bulan awal. Sejak Rasulullah masih hidup, habis bulan Dzulhijjah itu emang bulan Muharram. Apalagi para sahabat mengetahui di bulan Dzulhijjah itu ada tanggal 1 sampai tanggal 10. 1/9-nya puasa, kemudian 10-nya Idul Adha. Bulan Muharram juga sama, ada 1 sampai tanggal 10. 10-nya itu puncak, namanya Asyura. Jadi ada titik kesamaan yang banyak antara Dzulhijjah dan kemudian Muharram. Kemudian kenapa sahabat itu memutuskan awal bulan yang menjadi kalender Islam itu Muharram, bukan Rabiul Awal? Karena pertimbangan-pertimbangan tadi, agar Muharram ini dari mulai start tanggal 1 menjadi titik awal tatbik pelaksanaan kita, pembuktian kita atas keseluruhan rukun Islam dari mulai syahadat sampai haji. Makanya bagi umat Islam termasuk kita, harusnya Muharram itu menjadi nuqtatun nahdah, titik kebangkitan kita, baik secara pelaksanaan, secara mental, termasuk kesadaran rohani yang berkaitan dengan iman, kematangan spiritual, dan keteguhan mental. Kapan kita mau bukti? Iya, ini Muharram. Nah, dengan demikian Muharram itu penting buat kita seluruh umat Islam. Apalagi tadi Muharram itu memang disabdakan oleh Rasulullah berkaitan dengan puasa. Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa sunnah yang paling afdal setelah Ramadan ya bulan Muharram puasanya. Kapan? Setiap hari di bulan Muharram itu adalah hari yang sunnah untuk berpuasa. Enggak ditentukan hari apa, tanggal berapa. Yang ditentukan adalah puncak. Apa itu Asyura. Dan sebelumnya lagi Su'ah 9, agak berbeda dengan orang Yahudi yang Nabi ketika datang ke sana hanya bulan Muharram di tanggal 10, dan itu Asyura, melaksanakan puasa sunnah. Yang ketiga, hijrah Rasulullah SAW ini sisiknya banyak. Ada banget yang di antaranya apa? Ada sisi yang namanya toleransi. Dan ini sesuatu yang jarang dibahas. Negara modern pasti mengenal namanya konstitusi. Salah satu ciri khas adanya sebuah negara di seluruh negara modern sekarang itu harus ada konstitusi. Nah, tahun baru ini memberikan kita wawasan sekaligus pengetahuan bahwa ketika Nabi hijrah ini Rasulullah SAW bersama seluruh bagian komponen masyarakat. Kalau disebut masyarakat bukan hanya masyarakat Islam, tapi masyarakat non-Muslim, karena saat itu di Madinah yang terlebih dahulu namanya Yathrib sudah ada kelompok-kelompok orang Yahudi dari 3 suku, Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Lalu Rasulullah merangkul mereka, mengajak mereka, yuk kita bareng-bareng yuk menata kota Yathrib, kota Madinah ini yuk. Disepakatilah kemudian oleh Rasulullah, para sahabat Rasulullah dari beragam kabilah, termasuk kaum Muhajirin dan Ansar, termasuk 3 kabilah besar orang Yahudi, untuk membuat kesepakatan perjanjian
pasal A, pasal B, pasal yang isinya diantaranya membuat kesepakatan untuk mempertahankan kota Madinah. Ada pasal untuk saling membackup, saling tolong menolong, saling membantu setiap warga masyarakat Madinah, apapun agamanya. Itu ada pasalnya sampai detik ini dicantumkan dan dicatat. Biasanya yang mengkaji pasal-pasal ini orang-orang orientalis, orang-orang barat. Kita kagak. Kalau kita orang Islam enggak, yang kayak begini lupa, nggak dipelajari. Nah itu kesalahan kita juga tuh. Kalau lagi Muharram ini. Kalau orang-orang yang orientalis, sisi yang begini yang mereka pelajari. Sampai lahirlah itu konstitusi Amerika. Yang dikatakan negara demokratis pertama, bahkan bapak demokrasi itu Amerika. Saya baca ini yang saya ucapkan karena ini semua guru, orang-orang pendidikan, artinya bisa dilacak, bisa dicek, bisa dibrowsing, bisa dibeli. Ada satu buku sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namanya Quran Thomas Jefferson. Quran Thomas Jefferson. Sekarang kan zaman di Google ada semuanya. Kita bisa lihat. Kalau kita pengen beli bukunya tinggal beli di toko online. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi Thomas Jefferson itu satu dari 4 bapak yang mendirikan Amerika dan membuat konstitusi Amerika. Konstitusi kemerdekaan Amerika 1776. Ternyata Thomas Jefferson itu presiden dan bapak pendiri Amerika yang sangat akrab dengan Islam, terutama dengan Quran dan sejarah hidup baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ini konstitusi Amerika itu yang kita baca pasalnya satu persatu itu sangat mirip dengan Piagam Madinah, sangat mirip dengan konstitusi Madinah, sangat mirip dengan perjanjian Madinah. Saya yang baca kaget, nggak aneh. Kenapa? Karena salah satu pendiri Amerika yaitu Thomas Jefferson itu memang akrab dengan landasan Islam, Al-Quran dan juga dengan kehidupan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Amerika melahirkan konstitusi yang isinya persamaan hak. Amerika negara nggak boleh sifatnya one person, single fighter. Itu belajar dan mengambil, menyerap hijrah ini. Yang kita orang Islam enggak. Kita mah kalau ngomongin hijrah Muharram paling masjid. Rasulullah hijrah, ayo bikin masjid, udah begitu doang udah. Nah sisi yang lain tuh kita enggak orang lain. Nah mengambil saripati itu. Nah makanya ini buat kita orang Islam. Hijrah ini tentu bagus kalau kita rayakan. Apakah secara seremonial dengan festival, karnaval, pawai, apa bagus. Jangan besok dari hari jangan tetap. Mau saya juga naik kuda. Jadi sifatnya keramaian nggak masalah. Tapi ada juga yang sifatnya tadi isi atau esensi harus kita semuanya tahu. Sehingga guru-guru dan para pendidik itu bisa nularin kemana ke siswanya. Kalau insan mutakin karena bersama kepada santrinya tentang betapa bukan hanya mulia tapi agung isi dari Muharram dan hijrah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan banyak sekali aspek kehidupan yang penting, bahkan pilar negara, bahkan pilar dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara kajian Quran juga banyak hal berkaitan dengan hijrah.
baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal ada ayat-ayat surah-surah Makkiyah, ada ayat-ayat dan surah-surah Madaniyah. Dari sekian banyak arti definisi apa sih itu Makkiyah, apa sih itu Madaniyah. Yang disebut Makkiyah dan Madaniyah itu adalah kalau Makkiyah manazala qabla hijrah, kalau Madaniyah manazala ba'da hijrah walau di Makkah. Yang namanya ayat Madaniyah atau surah-surah Madaniyah itu adalah ayat-ayat dan surah yang turun setelah hijrah, meskipun turunnya di Mekah. Dari sekian banyak. Imam Suyuti dalam Al-Iqad fi Ulumul Quran, saya sudah kasih tahu nih, misalnya di pondokan untuk ngajar. Jadi salah satu definisi ayat Madaniyah adalah ayat-ayat dan surah-surah yang turun setelah hijrah, meskipun turun ayatnya dan surahnya di Mekah. Tapi karena turunnya pasca hijrah, dia disebut Madaniyah, meskipun turunnya di Mekah. Jadi hijrahnya Nabi ini menjadi satu definisi dan arti beragam ilmu, termasuk ilmu Al-Quran, termasuk kajian tafsir. Oh, kalau ayat Makkiyah enggak semuanya. Ciri khasnya ya ayuhan nas, enggak semua. Oh, kalau Madaniyah kebanyakannya ya ayuhan dzalik, aman, meskipun enggak semua begitu, tapi secara umum. Jadi itu menjadi satu ilmu tersendiri. Ini banyak sekali yang berkaitan dengan Muharram dan hijrah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, ada faktor sejarah. Artinya kalau kita bicara sejarah, itu kan ditarik ke belakang. Dari mulai zaman Nabi itu berkaitan dengan Asyura. Bahkan kalau orang Syiah itu nariknya bukan yang ke belakang, ditarik ke depan sampai setelah wafatnya Rasulullah SAW. Itu peristiwa Karbala, terbunuhnya Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali, cucu Rasulullah SAW. Makanya salah satu bedanya antara Syiah dengan Sunnah adalah bicara Asyura. Kalau Sunni kita ini bicara Asyura puasa karena mensyukuri. Kalau orang Syiah bicara Asyura berhenti karena meratapi. Jadi dua hal yang kontradiktif, bertentangan, nggak bisa nyambung. Kalau kita menurut orang Syiah, puasa Asyura itu adalah pelecehan terhadap cucu Rasulullah SAW. Versi Syiah, seakan kita itu demen senang dengan terbunuhnya Sayyidina Husain, cucu kesayangan Rasulullah SAW, di samping Sayyidina Hasan. Syiah dianggap pelecehan. Itu hadis tentang Asyura, kata orang-orang Syiah, itu hadis palsu. Mau riwayat Ibnu Abbas, mau dalam Sahih Bukhari, mau dalam Sahih Muslim, atau rombongan yang meriwayatkan hadis dari mulai Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, terserah siapa aja. Kata Syiah, itu semuanya hadis palsu semuanya, bohong atas nama Rasulullah SAW, kata Syiah. Kalau Sunni nariknya ke belakang aja, berkaitan dengan keselamatan Nabi Nuh beserta umatnya, Nabi Musa beserta umatnya waktu diselamatkan dari kejaran Fir'aun, Nabi Ayub disembuhkan dari penyakit, sampai Nabi Isa alaihis salam diangkat ke langit. Itu berkaitan dengan Muharram. Artinya kita ini jadi orang Islam jangan melupakan sejarah, jangan lupa masa lalu. Kenapa? Setiap kita punya masa lalu, tapi bukan untuk diratapi, untuk dijadikan ibrah. Masa lalu itu pelajaran.
Jangan sampai kalau itu negatif diulang lagi. Kalau itu buruk, kalau itu jelek ya, itu namanya nyebur berkali-kali. Nabi kan pesan, Nabi Rasulullah pesan, la yuldabul mu'minu fi juhrin marratain. Jangan sampai orang mukmin itu yuldab, disengat. Kata orang Bekasi diantuk. Bahasa ya. Di lubang yang sama, fi juhrin, di lubang yang sama, marratain sampai 2 kali. Kok terperosok ke dalam lubang yang sama? Jangan. Makanya dalam Quran itu selalu ada kisah masa lalu, bahkan itu banyak dalam Quran. Kisah-kisah tentang masa lalu. Kenapa? Karena itu sejarah. Ternyata ketika kita ngomongin Muharram itu ada juga. Nah ini penting juga. Muharram buat kita dalam rangka kita itu menjadikan masa lalu, apakah pribadi kita, apakah kemudian sejarah umat-umat terdahulu termasuk bangsa Indonesia misalnya, apalagi ini di bulan Agustus sebagai ibrah buat kita. Untuk apa? Untuk mengemas, untuk menata, untuk membangun masa depan yang lebih gemilang, yang lebih barokah, yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya bicara sisi aspek hikmah tentang Muharram, tentang hijrah, ya teramat sangat-sangat banyak. Namun 5 hal ini mudah-mudahan ya menjadi pendorong buat kita untuk mempelajari lebih dalam lagi, menelusuri lebih banyak lagi. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi dan juga buat kita seluruh umat Islam, khususnya kita yang ada di Insan Muttaqin ini, di Yapin ini. Demikian yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita mau ada pertanyaan, kita mau ada dialog agar ini bisa lebih hidup lagi. Pengajian bulanan di Yapin di Insan Muttaqin. Ya, ini pertama 2, 3 dulu. 30 menit saya memberikan paparan, 30 menit pertanyaan. Ya. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya di tunjuk tangan. Kita ada yang mau menanyakan atau mau didiskusikan atau mau disampaikan. Dan ini ya, satu orang dulu saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, nama saya Setiawan. Ya. Yang ingin saya tanyakan, lewat kepala sekolah, guru, kepala SMK Yapin Bekasi, kepala SMK. Baik, Pak Lewat. Yang ingin saya tanyakan, di Muharram itu ada lebaran anak yatim. Nah, mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Iya, ini baru aja saya ngomong lebaran anak yatim semuanya jadi ya di Arafah, di Bitung. Ini lebaran itu diadakan berkaitan dengan lebaran anak yatim, itu enggak menambah yang kita sudah ketahui tentang Idul Fitri dan Idul Adha, hari raya. Jadi lebaran itu beda dengan hari raya. Sebelum saya bilang, orang Bekasi dari tahun bala, zaman bala, setiap satu Muharram itu ada lebaran Bekasi. Lebaran itu artinya rame-rame, gebiar. Rame-ramenya orang Bekasi ngambil satu Muharram. Isinya apa? Tanjidor, bulawang, jualan apa segala-gala makanan Bekasi. Karena bagian dari masyarakat Betawi ada kerak telur segala macam. Tahun ini dilaksanain di samping apa Alun-Alun, namanya Lebaran Bekasi. Jadi kita mau ngadain sesuatu
Ya, yang sekarang orang sering pahami atau bahkan dihujat, lah, kok hari raya katanya ada lagi tuh lebaran anak yatim? Lah, lebaran sama hari raya beda. Lebaran itu artinya rame-rame. Nah, kalau ada hari raya disebut lebaran, hari Idul Fitri, karena biasanya masyarakat Indonesia kalau habis sholat Idul Fitri itu emang merayakannya rame-rame. Silaturahim sono makan apa aja, ada ngumpul rame-rame, gembira ada. Nah, makanya sampai ada istilah lah, orang siapapun itu yang muslim meskipun kagak puasa silakan ngerayain lebaran, orang rame-rame. Tapi kalau beridul fitri, nah itu cuma puasa doang. Kalau Idul Fitri kembali kepada fitri, nah itu mah yang puasa. Lah puasa kagak Idul Fitri. Apa yang mau dibalikin? Apa yang kembali kemana? Tapi kalau lebaran silakan tuh lebaran. Orang rame-rame kok, nimbrung rame-rame, nggak ada dilarang. Nah begitu juga istilah lebaran. Nah ini kok ada lebaran anak yatim? Para ulama termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayat Zain fi Irsyadil Mubtadi memberikan paparan di antara anjuran dan kebaikan yang dilaksanakan di saat Asyura. Itu nanti ada di kitab namanya Nihayat Zain fi Irsyadil Mubtadiin, tulisan ulama kita Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani, di antara yang cakep dilaksanakan di saat Asyura itu adalah mas'u ra'sil yatim. Mas'u artinya mengusap, ra'sil yatim artinya kepala anak yatim. Itu paparan Syekh Nawawi Al-Bantani tentang Muharram. Maksudnya berbuat baik. Kita di bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sebatas hanya buat puasa, tidak sebatas hanya menahan dalam pengertian puasa sunnah. Apa saja, termasuk bersedekah, termasuk infak. Lah, yang terkenal dalam syariat kita, nah itu anak yatim. Kalau kita bilang emang yang disantuni buat anak yatim cuma ketika lebaran anak yatim doang 10 Muharram, kan pasti jawabannya enggak. Kalau kita pakai logika kayak begitu, nah kayaknya segala lebaran anak yatim cuma di bulan Muharram tanggal 10 lagi sehari doang. Nah, emang anak yatim cuma sehari doang kan? Sama aja ke zakat fitrah. Emang mau ngasih orang fakir miskin cuma sehari doang atau ketika zakat fitrah di bulan Ramadan aja? Nah keburu mati 11 bulan lapar. Kan gak begitu juga logikanya. Itu maksudnya momentum. Kalau kita bicara motivasi ya, ini dorongan. Kita ngingetin lagi, mudah-mudahan kita ketika memberikan santunan di saat rame-rame 10 Muharram itu kita bisa berbagi terus sepanjang waktu secara kontinu dengan orang-orang yang membutuhkan, termasuk anak yatim. Itu tujuannya, bukan cuma hari itu doang. Seperti zakat fitrah, emang cuma Ramadan doang? Kan baginya rata-rata kompak di akhir Ramadan, 2 atau 3 hari sebelum Idul Fitri sama. Nah, jadi kita jangan membawa logika yang seperti itu. Nah, yang ketiga selalu disandingkan dengan istilah bid'ah. Nama lebaran itu tidak ada kaitannya dengan bid'ah. Kenapa? Itu kan tradisi, namanya lebaran. Tradisi itu nggak ada kaitannya dengan bid'ah, nggak ada. Tradisi. Selama kita anggap tradisi, yang penting isi tradisi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, nggak masalah. Kita setiap kampung, setiap daerah, setiap suku, setiap bahasa
di mana kita lahir, di mana kita tinggal, pasti punya tradisi. Dan sebenarnya orang yang ngomong bid'ah juga menjalankan tradisinya, pasti itu. Apa di rumahnya, apa di lingkungannya, udah pasti. Dan Islam membolehkan orang menjalankan tradisi itu, dibolehkan secara Islam. Namanya tradisi. Jadi harus kita bedain mana tradisi, mana syar'i. Jangan dicampur. Tradisi ya tradisi. Yang penting isinya apa? Orang rame-rame ketika hajatan, apakah menikah atau sunat segala macam, rame-ramenya kan punya tradisi masing-masing, rame-rame. Antara budaya satu dengan budaya lain, orang Betawi, orang Jawa, Sunda, Madura, Bali, Minang, Batak, silakan. Selama tidak bertentangan, di sana tetap menutup aurat, tidak ada mabuk-mabukan, tidak ada ini, nah silakan. Nah ini pun lebaran anak yatim, gak ada urusannya sama bid'ah, tradisi kok. Apalagi di dalam tradisinya itu memberikan santunan. Jadi agama ini ada yang harus kita lihat apa? Esensinya, kontennya, bukan kosroknya, bukan kulitnya. Jangan selalu kemudian diambil semuanya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Yang bikin-bikin sesuatu yang ada fi amrina, fi amrina aja bicaranya juga udah salah. Fi amrina itu panjang bahasanya. Lihat itu penjelasan Imam Nawawi tentang fi amrina. Ini dibahas fi amrina yang tidak dicontohkan. Ini namanya mengelabui orang awam. Kalau bahasa Quran itu namanya harifuna kalimah mawadhi'i. Berbahaya. Fi amrina itu gak ada kaitannya dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Enggak ada ulama pakar hadis memberikan penjelasan fi amrina itu ke sana. Tapi orang-orang yang mengatakan dan selalu bid'ah selalu bilang itu yang gak dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa radun ditolak. Hadisnya itu bilang ini riwayat Imam Bukhari, benar riwayat Imam Bukhari, tapi memahaminya benar apa kagak? Nah, bukan kata saya, kata yang pakar hadis. Apakah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani atau Imam Nawawi dalam kitabnya masing-masing Fathul Bari atau Al-Minhaj, kan kita bicara ilmiah, ada referensinya, ada cantolannya. Kalau nggak pakai cantolan nanti skripsinya ditolak, apalagi sudah disertasi. Ini nulis disertasi dokter, apa ini ada referensinya? Nggak jelas kali itu di dalam pustaka. Kalau lapangan juga ditanyain, ini mengambil tesis atau doktoral apa itu sih? Ini bukan di perpustakaan, tapi di riset. Kan juga ada risetnya di mana? Kenapa risetnya di tempat itu? Ukurannya apa? Kan ilmiah begitu, dunia ilmu kan begitu. Nah, apalagi agama, jangan menjelaskan sesuatu yang kemudian mengaburkan orang-orang awam yang nggak ngerti. Akhirnya iya. Mana ada katanya lebaran di zaman Nabi lebaran. Dia bikinnya lebaran itu sama dengan Id. Nah, padahal itu hal yang berbeda. Itu sedikit saya panjang. Tadi pertanyaan tentang istilah lebaran anak yatim. Mau bikin lagi silakan. Saya juga bikin setiap tahun. Kenapa? Tradisi. Nggak masalah. Nggak ada bid'ah. Nah gitu ya. Nah, silakan. Jadi ada perempuan satu ya. Oh ya, perempuan. Tadi ada yang Ustazah. Wah, alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap puasa sunnah yang afdal, kita dibagi mengatakan adalah puasa di bulan Muharram. Apakah ada sejarah ataupun keterangan ayat pun hadis? Kenapa nggak dikatakan bahwa puasa Senin Kamis itu adalah Senin kita menghormati kelahiran Muhammad SAW? Ya, Saya terima kasih. Assalamualaikum. begini. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu kalau Nabi ditanya, ya Rasulullah, itu ayul a'mali afdalu indallah, amal apa yang paling afdal di sisi Allah? Itu jawaban Nabi beragam, bukan berbeda, beragam. Artinya Rasulullah SAW seringkali lihat siapa yang nanya. Rasulullah juga sering melihat kondisinya apa dan bagaimana. Ini orang dilihat oleh Rasulullah SAW, dia ini sangat perlu untuk menghormati kedua orang tuanya. Nabi bilang amal yang afdal adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Untuk memotivasi orang itu jangan melalaikan waktu sholat. Amal yang afdal itu apa? As-sholatu ala waqtiha. Orang biar kemudian berani untuk mengutarakan kata-kata yang benar. Nabi bilang afdhalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanil jahil. Perjuangan yang paling utama, yang masuk bagian amal yang paling utama adalah mengutarakan kalimat yang hak di depan penguasa yang lalim. Nah, jadi ini kondisinya siapanya dilihat oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika bulan Muharram dikatakan, disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa ini adalah afdhalus siyam ba'da Ramadan, syahrullah Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah di bulan yang disebut oleh Nabi sendiri sebagai bulannya Allah, yaitu bulan Muharram, untuk memberikan dorongan. Jangan sampai ketika kita sudah mencapai klimaks pelaksanaan ajaran Islam malah anti klimaks. Kan pelaksanaan rukun Islam di bulan Dzulhijjah, klimaks udah klimaks. Jangan sampai udah kelar, udah klimaks, anti klimaks alias loyo. Jangan sampai terjadi itu. Maka dimotivasi oleh Rasulullah SAW, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Bukan berarti Nabi ingin merendahkan atau menomor sekiankan misalnya puasa hari Senin yang juga sunnah, karena berkaitan dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Kamis di mana amal-amal kita diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau puasa-puasa yang lain yang banyak juga berkaitan dengan hari-hari atau bulan-bulan. Jadi kalau bahasa kita manajemen ini proporsional. Itulah ya gaya dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik begitu. Ya, ibu tadi kata Ustaz ya. Ada waktu 15 menit lagi sebelum kita selesai. Agak maju. Kita